Sedangkan mau ke sini kemarin itu sebelum tes itu pulang dulu, izin sama orang tua. Kalau memang nggak memungkinkan, nggak usah aja karena faktor ekonomi kurang mendukung. Saya punya cita-cita menjadi seorang yang menyampaikan ilmu, yang menyampaikan agama Allah. Ayah selalu bilang, kamu itu tanggungan ayah, kayak gitu kan. Kamu itu harus belajar. Kamu itu yang salah satunya ayah harapkan. Harus kembali lagi ke Maluku dan berdakwah di sana. Di ide Muhammad Nasir itu mencetak dai yang mana saya pengen sekali menjadi dai itu. Look around yourself, can't you see this wonder? Saya Rizky Al-Ikhlas dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, terletak di Pakai Utara. Kalau nama dusunnya Pujaringan. Sekarang saya semester 4 jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, PMI. Saya Alfirdaus Fikri Haris, saya berasal dari Aceh Barat Daya. Sekarang saya alhamdulillah mengambil jurusan Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Nama saya Ma'aruf Wailisa, asal saya dari Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Alhamdulillah sekarang saya kuliah di semester 4 jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, PMI. Awalnya saya nggak mau kuliah. Jadi karena bukan nggak mau kuliah, karena ngelihat kondisi keluarga yang kurang memungkinkan. Sementara saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Anak pertama, jadi harus memikirkan adik-adik juga buat mereka melanjutkan sekolahnya. Jadi anak pernah bilang sama Ustadz yang di sana di Darul Ulum, Ustadz saya mau masuk pondok, ada yang pondoknya pondok tapi gratis. Ustadznya bilang nanti antum tes nanti di Muhammad Nasir aja. Jadi itu niat kuliah ada, tapi karena biayanya nggak memungkinkan, jadi mulai timbul rasa udahlah mana yang terbaik aja. Urusan kamu kuliah, biaya kamu kuliah, jangan kamu pikirkan. Yang penting kamu menuntut ilmu, terus tidak berada di jalan Allah. Jadi kalau dengan mendapatkannya kuliah, karena pun orang tua sudah berumur, jadi saya sedikit mengurangi beban orang tua. Makanya alhamdulillah ya, walaupun kalau kata orang ya sate gitu kan, sayur tempe, tapi makan di sini nggak pernah putus. Kalaupun tinggal ada tempe ya pasti ada ikan asin dari dikasih oleh Ustadz ataupun donatur yang ngasih. Ayah saya itu kan petani ya. Petaninya itu beliau petani kelapa. Naik kelapa terus nanti dibelah, habis dibelah diambil isinya, kemudian dijemur kelapanya sampai 3 hari. Nah, setelah itu hasil dari jemuran kelapa itu dijual. Di Ambon ini kan masih banyak dai yang kurang atau masih banyak ustadz-ustadz yang kurang. Apalagi terjadinya konflik antara Islam dan Kristen itu sangat membawa peran yang sangat besar bagi kita yang di pesantren itu. Kata beliau bahwasanya antum di sini adalah dididik untuk menjadi orang yang senantiasa bermanfaat kepada kaum muslimin yang ada di Maluku ini. Maka untuk itu kalau belajar di sini jangan cuma sampai di sini. Masih ada tingkat-tingkat belajar yang lain lagi. Maka berjuanglah semampu kalian untuk kembali lagi ke Maluku ini. Kalau ekonomi bisa dikatakan dari keluarga yang kurang mampu lah. Sedangkan mau ke sini kemarin itu sebelum tes itu pulang dulu, izin sama orang tua. Ayah bilang kalau memang nggak memungkinkan nggak usah aja karena faktor ekonomi kurang mendukung. Cuma anak bilang sama ayah itu bahwa pertolongan Allah itu dekat. Dengan adanya beasiswa di Sekolah Tinggi Muhammad Nasir ini, bagi saya sangat terbantu karena sedikit saya lihat orang tua saya kan sudah berumur, sudah mungkin kalau
saya paksakan Ustaz, ayah untuk tidak bekerja lagi, ayah selalu bilang kamu itu tanggungan ayah kayak gitu kan, kamu itu harus belajar sebeda, kamu itu yang satu-satunya ayah harapkan kayak gitu kan. Ketika saya mendapat beasiswa, beban beliau terasa ringan karena nggak full, mungkin SPP sudah dibayar oleh donatur-donatur, dan buku-buku dan pun pakaian sudah terbantu gitu. Sebab ya orang tua lah yang menjadi modal pertama bisa hadir di sini. Kemudian doa semoga saya bisa menjadi generasi Maluku yang memiliki tauhid yang lebih terang daripada api yang pernah menjadikan Maluku abu. Kita benar-benar kenah belajar Sirah Nabawi itu, kita benar-benar kenah bahwa perjuangan kita saat ini masih jauh dari kata baik dan masih kecil dibandingkan perjuangan-perjuangan Rasulullah SAW.